Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri atas observer atau pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya Sapri SPD dari SMA Negeri 2 Unaha. Saya Sudirman Moita dari SMA Negeri 1 Tongauna. Saya Asbi Abdul SPD dari SMA Negeri 1 UEPAI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sapri. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah, Pak, sehat-sehat. Ya. Oke, baik, Pak. Jadi sebelum kita melaksanakan proses coaching hari ini, ada beberapa pertanyaan yang sesuai dengan rubrik penilaian kita di coaching ini. Ya. Akan saya amati. Dalam hal ini rubriknya itu mungkin kita lihat bahwa apa saja, apakah sesuai dengan alur cerita yang akan kita laksanakan sebentar. Kemudian bagaimana seorang coach itu membuat pertanyaan yang berbobot dan bagaimana menghadirkan respon dari seorang coach untuk aktif dalam kegiatan coachingnya sebentar. Dan perlu kita ketahui bahwa prinsip coaching ini adalah menggunakan prinsip kemitraan, membuat coaching ini menjadi lebih kreatif serta memberdayakan potensi yang ada dalam diri coach. Oke, baik, Pak. Yang pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching nanti sebentar? Ya, baik Pak Sapri, saya melihatnya ada 3 hal yang perlu saya peroleh dalam coaching ini. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, menanyakan pertanyaan berbobot. Demikian. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan lebih spesifik dalam proses coaching nanti? Saya melihatnya 2. Yang pertama, mendengarkan aktif. Yang kedua, menanyakan pertanyaan berbobot. Ya. Baik, yang ketiga, indikator tercapaian dari tujuan kegiatan coaching yang Bapak kembangkan sebentar ini kira-kira apa kira-kira indikatornya? Saya berharap lewat proses coaching ini, khususnya kepada coach saya, dapat menemukan solusi dalam proses coaching saya dengan coach saya. Demikian. Oke, baik, Pak. Mudah-mudahan coachingnya sebentar berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih, Pak. Pak Asbi. Waalaikumsalam, Pak Sony. Alhamdulillah. Kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Silakan duduk, Pak. Oke, Pak. Lagi sibuk ya, Pak? Ya, cuma santai saja. Lagi baca-baca buku nih, Pak. Oh iya. Tidak ada kegiatan lain. Oh iya, Pak. Kebetulan nih, Pak, saya ada sedikit permasalahan, tapi sebenarnya saya ingin saya datang, Pak, tidak mengganggu waktunya Bapak, kan? Tidak. Iya. Saya malah senang ini karena bisa ada teman ngobrol lah istilahnya. Kayak begini, Pak. Sebenarnya saya agak sedikit gimana ya? Karena perasaan saya ini beberapa hari ini ya sulit saya mau ungkapkan. Saya butuh teman untuk diadakan coaching ya. Yeah. Saya butuh di coaching sama Bapak karena saya lihat Bapak kayaknya mungkin tidak sibuk. Saya ingin berbagi solusi kepada Bapak. Kira-kira apa yang saya lakukan ini, punya permasalahan yang saya hadapi ini, kira-kira mungkin menurut Bapak bagaimana, kan? Iya. Bapak ini bisa memberikan saya yang saya lakukan, memberikan solusi yang baik atau bagaimana, Pak? Iya. Kalau waktu alhamdulillah saya masih posisi longgar juga ini, tidak ada kegiatan apa-apa. Ya. Silakan, Mbak. Ya, jadi gini, Pak, saya sedikit ada masalah di kelas. Di mana masalah tersebut di kelas tempat saya mengajar, salah satunya di kelas 11 MIPA 2. Ada salah satu siswa saya itu dia bermasalah di mata pelajaran saya. Dari permasalahan itu, kalau saya perhatikan itu setiap kegiatan penilaian saya
dia itu selalu kalau bisa dibilang rata-rata mungkin di bawah KKM Pak. Nah dari segi tugas-tugasnya, dari ulangan hariannya dan keaktifannya dalam belajar dan kehadirannya itu kurang sekali Pak. Nah, saya ini agak sedikit bingung dengan dia ini Pak. Bagaimana solusi yang ingin saya mungkin betul-betul saya ingin capai supaya dia bisa betul-betul sama dengan teman-teman yang lain seperti itu Pak. Oh iya. Jadi bagus Pak Sony, saya sudah dengarkan apa masalahnya yang dihadapi Pak Sony. Kemudian saya mau tanya apa tujuan yang Bapak ingin capai dalam coaching ini? Ya Pak, jadi tujuan saya Pak mengharapkan dari Bapak sebagai coach saya, sebagai tempat saya curhat Pak. Saya harapkan setelah pertemuan ini Pak, setelah saya diskusi dengan Bapak, saya harapkan solusi yang saya betul-betul dapatkan itu bisa saya dapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah ini Pak. Baik. Tadi saya ingin sebenarnya mendengarkan full apa keluhannya Bapak, tapi kalau berkenan mungkin bisa diceritakan kronologinya bagaimana Pak? Oh iya Pak, gitu. Ya Pak. Jadi ceritanya anak ini dia namanya anak ini di kelas 11 MIPA 2 ini ada siswa yang namanya itu Aidil. Aidil. Dia itu adalah perwalian dari sebenarnya dia ada perwalian saya juga karena saya sempat jadi wali kelas di kelas 11 MIPA 2. Beliau ini kalau tidak salah itu waktu saya ajar di kelas 10, dia ini anaknya aktif Pak, aktif, rajin belajar. Biasanya dia bisa dibilang dia rata-rata lah. Tapi semenjak dia naik kelas 11 ini, dan kemudian dia jadi perwalian saya, tiba-tiba anak ini berubah Pak. Sudah berapa minggu ini, kayaknya mungkin saya kurang tahu masalahnya apa ini anak Pak. Dia mungkin setiap ada tugas diberikan dari laporan dari guru-guru lain, termasuk saya juga Pak. Kita mengerjakan tugas itu dia selalu abaikan. Maksudnya acuh tak acuh, malas kerja tugas. Kadang dia sering pada saat belajar itu keluar ke kantin, keluar masuk. Kadang keluar minta izin keluar, ternyata tidak kembali lagi ke dalam kelas. Nah, seperti itu. Dan juga kadang kalau Pak dikasih tugas ulangan itu dia pakai rendah nilainya, kadang tidak jawab sama sekali. Kadang apa ya, yang lebih parahnya itu Pak, pada saat ada soal ulangan yang diberikan guru lain, dia tidak menjawab, hanya menulis kembali soalnya. Jadi seperti itu Pak. Memang Pak Sony kalau saya dengar ini, memang ini jadi masalah. Mungkin bukan cuma Pak Sony saja merasakan ini masalah. Saya juga mendengar ini sudah jadi masalah sebenarnya. Oke Pak Sony. Pak. Kemudian apa kekuatan Bapak untuk mencapai tujuan ini? Maksudnya kekuatan Bapak, potensi apa yang Bapak miliki untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, potensi yang ingin saya untuk menyelesaikan masalahnya karena berhubung saya ini ada ke wali kelasnya Pak. Wali kelasnya mungkin saya potensi untuk menyelesaikan masalah ini mungkin besar kemungkinannya, karena itulah saya bertemu dengan Bapak, harapkan mungkin istilahnya sambutan positif dari Bapak untuk bisa membangun kekuatan ini Pak. Oke Pak Sony, ini kan masalah sering terjadi Pak. Kemudian saya ingin tanyakan, jika dibuat skala, kira-kira Bapak ini, siswa ini berada di posisi mana anak ini? Betul Pak. Iya, kalau kita rata-rata dari skala poin dari nilai 1 sampai 10, ya, kalau saya perkirakan anak ini ya berada di posisi kelima Pak. Alasan kenapa saya mengatakan dia berada di posisi kelima, salah satunya itulah karena salah satu penilaian yang paling penting itu adalah sikapnya dalam kelas itu tertentu. Terus penilaian tentang nilai-nilai tugas-tugasnya, efektifnya ya, dan seterusnya itu Pak yang jadi masalahnya. Tentu ini kan menurut Bapak di angka 5 itu rendah sekali Pak. Betul, ya, Pak. Tentu Bapak kan berharap meningkat. Saya harapkan seperti itu Pak. Kira-kira kalau Anda atau Bapak ingin memperkirakan peningkatannya di angka berapa itu Pak? Saya harapkan peningkatannya yang saya harapkan mungkin di angka 7 lah Pak, atau bisa lebih dari situ. Karena kan kalau 7 itu sudah luar biasa sekali Pak. Yang penting dia sebenarnya saya tidak menginginkan juga angka 7, yang penting dia sudah meningkat lah. Nah, dari angka yang tidak saya harapkan seperti itu Pak. Iya. Kemudian Pak, dalam menyelesaikan masalah ini, kira-kira ada enggak hambatan nanti yang Bapak kemungkinan bisa dapatkan? Ada hambatan kira-kira? Betul ya Pak, itu yang biasanya jadi pikiran saya Pak. Karena kenapa? Saya mungkin kalau untuk menyelesaikan masalah ini, ya pasti
salah satunya kan pasti ada hambatan yang kita capai. Salah satunya yang terpenting itu hambatan yang mungkin kita akan hadapi, yaitu anak ini mau tidak diselesaikan solusinya, ya kan? Seperti itu. Yang kedua adalah mungkin faktor-faktornya itu apa penyebabnya itu sehingga dia bisa seperti ini. Nah, itu hambatan terpenting itu. Jadi hambatannya di anak itu sendiri, Pak, ya. Betul, Pak. Oke. Kalau sampai saat ini Bapak sudah berpikir solusi? Sempat saya pikirkan solusi. Solusi sudah saya pikirkan matang-matang. Solusi yang tersebut mungkin saya akan coba lakukan solusi tersebut. Di mana solusi yang saya terpikirkan saat ini yaitu adalah mencoba menemui anak itu secara pribadi, memanggil secara pribadi. Yang kedua, saya melakukan pendekatan secara pribadi dengan anak itu dengan secara persuasif, serta mungkin anak itu memiliki masalah-masalah itu kan sesuatu yang mungkin penyebab kenapa anak itu seperti ini. Yang kedua, saya akan lakukan mungkin bertemu dengan keluarganya, satu orang tuanya. Yang kedua adalah mencari tahu informasi kenapa anak ini seperti itu. Itu Pak, solusi yang mungkin sudah terpikirkan saat ini, Pak. Jadi solusi itu sekalian strateginya Bapak, ya, Iya, betul. Bagaimana anak ini bisa berubah dari kebiasaan buruknya ini kan, ya. Kemudian Pak, berapa lama jangka waktu yang Bapak butuhkan untuk menyelesaikan atau berkomunikasi dengan anak ini? Saya rencana setelah maksudnya saya respon Bapak bagaimana, saya mungkin akan langsung secepatnya, Pak. Ya, karena mengingat ini mungkin sudah pertengahan semester ini, Pak. Karena sebelum penaikan kelasnya saya harapkan ini kini betul-betul bisa berubah, Pak. Seperti itu. Ya, oke, Pak. Apa komitmen Bapak terhadap aksi nyata Bapak nanti? Iya, jadi komitmen saya ini saya betul-betul yang saya harapkan komitmen saya itu betul-betul ketercapaian keberhasilannya itu bisa sepenuhnya berhasil. Nah, saya harapkan sehingga anak ini bisa betul-betul berubah dari sebelumnya mungkin dia di angka 5, dia bisa menaiklah ke angka 7 atau di atasnya. Kemudian Pak, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak? Jadi siapa yang bisa membantu Bapak? Apa bantuan kira-kira yang mereka Bapak harapkan itu? Ya, karena kalau kegiatan ini Pak tidak mungkin saya bisa melakukan sendiri. Terlebih saya wali kelasnya, saya mengharapkan juga guru-guru yang mengajar di kelas tersebut bisa membantu. Salah satunya yaitu guru agama, ya. Karena agama itu kan masuk karakter guru PKN juga sama, ya. Yang kedua itu dengan teman-teman jalannya. Begitu teman-temannya mungkin yang teman-teman dalam segi orang yang baik kan. Yang terakhir itu ada keluarganya, Pak. Seperti itu. Kita mau coba mendekati keluarganya juga yang bisa membantu. Maksudnya bisa kita adakan kerjasama. Sehingga kerjasama itu kita coba mendekati anak ini. Apa penyebabnya kenapa anak ini seperti ini? Iya. Bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching kita ini? Iya, tindak lanjut yang saya harapkan ini semoga ini betul-betul bisa berhasil, Pak. Saya harapkan semoga ini anak yang kita harapkan ini bisa betul-betul berubah, berubah, dan saya harapkan ini bisa menjadi hal yang positif buat teman-teman yang seperti dia. Ya. Jadi kalau menurut saya Pak Sony, solusi itu bukan datang dari saya Pak Sony. Solusinya ada sama Bapak. Ternyata Bapak sudah dapatkan solusinya sebenarnya. Iya, jadi ke depan ini saya berharap setelah aksi nyatanya Bapak dengan anak ini, saya tunggu perkembangannya. Apakah ada perubahan ataukah begitu-begitu saja. Jadi setelah saya tunggu kabarnya bagaimana. Kemudian kalau ada yang perlu kita diskusikan kembali, saya siap menerima Bapak. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Semoga sukses Pak Sony. Terima kasih Pak, karena tadi kan sebelumnya saya agak sedikit ada hambatan masalah ya. Tapi setelah saya bicara dengan Bapak, kayaknya mungkin saya akan lakukan segera. Memang setiap masalah itu harus dikomunikasi. Jangan disimpan sendiri Pak. Berat Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Semoga sukses Pak. Bagaimana Pak Asmi keadaannya? Alhamdulillah. Baik Pak, jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan mengadakan kegiatan pasca observasi setelah Bapak mengadakan coaching dengan Pak Sony tadi.
ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya sampaikan dari pasca observasi ini. Oke. Yang pertama, indikator ketercapaian pengembangan sebagai seorang coach dalam kegiatan coaching itu apa kira-kira yang Bapak kembangkan? Saya kembangkan alur tirta. Alur tirta ini ada berapa hal. Yang pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu, Pak. Oke. Jadi Bapak sudah melaksanakan kegiatan ini, Pak ya? Ya. Oke, jadi kemudian yang kedua, saya sebagai server dalam kegiatan supervisi tadi, saya melihat beberapa catatan saya ini bahwa Bapak sudah melaksanakan kegiatan alur tirta tadi, sudah menunjukkan bagaimana cara merespons seorang coach, menunjukkan apa tujuan yang ingin dilaksanakan dalam proses coaching tadi. Sudah jelas sekali. Kemudian Bapak sudah mampu memberikan satu ruang kepada coachnya untuk menjelaskan apa masalahnya, identifikasi masalahnya kan. Sudah sangat jelas. Kemudian rencana aksinya itu secara sadar coachnya sudah menunjukkan apa rencana aksi daripada kegiatan coaching tadi, serta tanggung jawab dari coach itu sendiri. Kemudian ada beberapa catatan dari saya dari kegiatan tadi, bahwa Bapak sudah melakukan kegiatan mendengar aktif, bebas dari judgment, kemudian asumsi dan asosiasi. Itu sudah sangat bagus, serta dapat mampu melihat, saya lihat mampu menangkap emosi dari coachnya itu sendiri. Kemudian mampu menampilkan pertanyaan berbobot, yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka yang hasilnya berasal dari mendengarkan aktif Bapak selama kegiatan coaching yang saya lihat tadi. Kemudian yang terakhir, mampu memberdayakan coach itu sendiri, membantu membuat rencana aksi, kemudian mendorong satu ide baru dari coachnya Bapak pada saat coaching tadi. Masih ada satu poin nih tentang kompetensi. Jadi kompetensi apa lagi yang menurut Bapak yang bisa Bapak kembangkan setelah mengikuti coaching tadi? Ya, setelah mengikuti coaching ini, saya ingin lebih memahami lagi alur cerita ini, sehingga kalau kemudian ada masalah, saya mudah untuk memberikan penguatan atau menggali coachnya, sehingga dia dapat menemukan solusi dari diri sendiri, dari dirinya sendiri. Oke, baik sekali. Luar biasa tanggapannya Pak dari hasil atau pasca observasi ini. Terima kasih banyak. Saya kira itu saja Pak untuk pertemuan kita kali ini. Dan kita bertemu pertemuan. Terima kasih. Baik Pak. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.